Pemirsa, polisi telah memeriksa Abu Janda dalam kasus ujaran rasisme terhadap Natalius Pigai. Ada apa tanggapan korban ujaran rasisme ini? Kami sudah bersama dengan aktivis HAM Natalius Pigai bersama kami di studio dan juga telah bergabung bersama kami dari luar studio ada Ketua Ikatan Aktivis 98 Immanuel Ebenezer. Selamat sore Pak Pigai dan selamat sore juga Pak Immanuel. Selamat malam, Mbak. Saya ke Pak Pigai terlebih dahulu. Pak Pigai, ini 2 kali ada kasus rasisme yang menyasar diri Anda, tapi yang melaporkan ke polisi ini justru bukan Anda, melainkan pihak lain. Anda memang tidak ada niat untuk melakukan pelaporan terhadap rasisme yang menyasar kepada diri Anda ini? Saya boleh minta waktu 3 menit ya. Jangan dipotong. Ya toh? Boleh nggak? Baik, kami persilakan Pak Pigai. Ya. Jadi gini, kalau bicara tentang ujaran rasisme kepada saya, itu sudah terlalu banyak. Pak Abu Janda atau Mas Abu Janda itu bukan baru. Tapi jauh sebelumnya, dulu rasisme itu dilakukan sejak 2016-17. Kalau hitung itu ya, itu jutaan. Karena itu, apa yang dilakukan oleh Mas Abu Janda atau siapapun, saya melihat secara utuh dulu, kira-kira siapa latar belakangnya. Kalau mereka adalah bagian dari power system, meskipun tidak ofisial, saya anggap itu hal yang biasa. Dari konsekuensi dari perjuangan saya membela orang-orang kecil dan lemah. Jadi jangankan Mas Abu Janda itu baru sekarang, udah jutaan. Karena itu saya memandang bahwa kalau kebebasan ekspresi di ruang publik itu tidak bisa dibatasi dengan mengandalkan kekuatan hukum. Saya tidak menganut asas pemidanaan karena saya tidak suka memidanakan orang. Karena kalau dia kena pidana, itu yang sulitnya itu bukan dianya, anak istrinya, saudara-saudaranya, apalagi dia adalah tulang punggung. Cara pandang itulah yang membuat jangankan saya lakukan memidanakan orang, berpikir aja nggak pernah. Dan saya memandang, saya kan pemimpin pembela orang kecil. Karena itu tidak mungkin memikirkan saja tidak. Jadi apa yang dilakukan oleh Pak Abu Janda tentang Natalius Pigai evolusi belum selesai itu bukan baru. Saya sudah baca buku Origin of Species Charles Darwin. Saya juga baca buku Herbert Spencer tentang evolusi sosial dan kebudayaan. Saya baca buku Vladimir Zhirinovsky, itu ketua Partai Demokrat Liberal Rusia, wakil ketua Duma. Dia juga menyatakan orang kulit hitam itu evolusi belum selesai. Jadi ketika Mas Abu Janda keluarkan hal itu, saya sudah membayangkan itu bukan pemikiran dia. Apalagi persoalan perspektif kejahatan berbasis rasis. Mulai dari Akayesu di Rwanda. Akayesu itu pimpinan kepala daerah di negara bagian Taba, Rwanda. Kemudian Slobodan Milosevic, Radovan Karadzic, Mračić di Yugoslavia, Bosnia, itu adalah presiden dan perdana menteri. Kemudian Pol Pot di Kamboja, juga perdana menteri. Hitler di Jerman juga adalah ketua partai Nazi, pemimpin Jerman. Jadi pelaku-pelaku kejahatan berbasis rasialisme itu tidak selalu dilakukan orang kecil. Selalu dilakukan oleh orang yang berkuasa. Dalam pemahaman saya begini, apalagi saya baca pernyataan Mas Abu Janda ya, apakah Natalius Pigai evolusi sudah selesai atau belum? Itu sebuah pertanyaan. Anda menilai saya bukan jujur rasisme saya boleh pernyataan jujur ini? Pernyataannya itu sangat berbahaya. Karena saya berpedoman kepada Vladimir Zhirinovsky Rusia. Dia anggota KGB. Jadi kata-kata itu tidak mungkin keluar dari orang yang referensinya terbatas. Pasti punya orang yang punya kemampuan intelijennya tinggi. Karena itu saya dari awal begitu beliau keluarkan dan ada pertanyaan di belakang, saya sudah pahami Mas Abu Janda ini, tolong ditulis ya. Saya tidak pernah benci.
Justru dia bertanya, Natalis evolusi sudah selesai atau belum? Kalau sebuah pertanyaan, saya boleh jujur Tulus ya, bagaimana pidananya? Jangan kira saya membela, memang kata-katanya jahat. Kalau referensinya pada Vladimir Zhirinovsky, menyayat perasaan banyak orang, termasuk bangsa saya. Kalau Dan pagi kulit tadi, hitam di seluruh maaf Pak dunia. Pigai, saya potong Jadi, sedikit, dikatakan oleh Abu Janda, evolusi yang dimaksud adalah evolusi pikiran. ya, itu kan perspektif dua dia. Kalau pemahaman publik kan berbeda. Itu tergantung interpretasi saja. Tapi dalam pemahaman dan pandangan saya dalam konsep kepemidanaan, Pak Abu Janda itu dia bertanya, evolusi sudah selesai belum? Kan tinggal saya jawab aja. Baca buku dari berbagai referensi, ada penelitian-penelitian molekuler. Kalau mau ya saya pergi ke lembaga molekuler Eijkman di URSCM atau di antropologi Ragawi UGM. Jadi Anda Saya tidak cek menganggap ternyata, pertanyaan ini sebagai pernyataan rasisme begitu? Substansinya rasialisme, tapi dari sisi hukum kepidanaan kita jujur lebih berbeda dengan Ambros. Baik, Ambros itu ya semua orang bisa tahu itu langsung. baik. Kalau Abu Janda, saya memang tidak suka. Apakah tidak suka lantas saya menyatakan dia jahat? Saya tidak suka trial by the mobs. Tapi Pak Ambrosius Hukuman pun yang dilakukan bukan Anda karena- yang melaporkan ya? Semua Abu Janda juga bukan. Saya mikir aja enggak kok. Saya kan pemimpin, masa harga diri saya turun kalau saya memidanakan orang. Tapi Anda kenal dengan pihak-pihak yang melaporkan atas nama Anda? Dengan KNPI, dengan Sius Doan Siba, dengan Media Rizka Lubis yang melaporkan Abu Janda dan Ambrosius? Ketemu aja tidak pernah, nama aja saya baru tahu. Saya nama aja saya baru tahu. Telepon deh sama, coba ya, mungkin Indonesia ini kan, kalau ini masalah politik, Indonesia punya saluran informasi intelijen, Barreskrim punya cyber. Coba cek aja nomor saya. Gak pernah saya kenal juga enggak. Tetapi bahwa apa yang dilakukan oleh Pak Abu, mungkin tentang rasialisme ya, bukan hanya Pak Abu Janda. Itu menjadi menyayat perasaan publik menurut saya ya. Karena dalam suasana begini, mungkin saya diam-diam aja. Ini Natalis Pigai ini, dia yang disasar tapi kami enggak. Mungkin orang Indonesia memang perasaannya seperti begitu. Orang Papua juga merasa perasaannya begitu. Di Undang-Undang Nomor 40 tahun 2008, itu korbannya satu, seseorang ya, manusia. Jadi kalau seorang yang melakukan ujaran kebencian berbasis sara, itu mengarah kepada manusia. Bukan kepada suku, bukan kepada pulau, bukan kepada komunitas yang imajinatif, tapi kepada seseorang. Jadi di Undang-Undang 40 disebut tindakan rasisme adalah perbuatan tindakan kepada seseorang. Ketika tujukan kepada seseorang, karena latar belakang suku, latar belakang agama, tapi manusia. Di luar manusia tidak bisa. Baik. Itu menurut Undang-Undang Nomor 40. Kemudian siapa yang menjadi korban? Bisa individu, bisa komunitas masyarakatnya. Maka standing hukumnya itu bisa individu, bisa komunitas. Baik, Pak Pigai, dalam suasana begini, ya mungkin harus juga cek juga. Ya saya tidak suuson karena saya tidak paham dan tidak komunikasi. Pelapornya itu andaikan orang Papua yang lapor, masuk undang-undang. Terlepas dari yang tadi saya bilang apa yang Abu Janda itu, dia bertanya. Apakah sebuah pertanyaan itu bisa diproses hukum atau Saya tidak? ingin klarifikasi lagi, artinya Anda menilai pertanyaan Abu Janda ini memenuhi unsur rasialisme tapi tidak memenuhi unsur pidana. Ya, menyayat bukan rasialisme, lebih besar dari rasialisme. Karena itu dirancang oleh Vladimir Zhirinovsky, anggota KGB Rusia. Baik. Tetapi kalau dibicara tentang apakah dia masuk unsur pidana atau tidak, saya memang tidak suka. Maaf ya, karena itu tidak suka. Tapi menurut Anda tidak ada unsur pidananya? Ya kalau bukan tidak ada, saya tidak bisa bilang tidak ada. Tapi saya tidak berani menyatakan bahwa dia kena pidana. Tapi kalau Ambros atau Wantania siapa yang rasis sama saya atau itu jelas pidana. Baik. Kita gini, benci boleh, kita boleh benci, tapi tidak boleh meninggalkan hukum. Baik. Jadi, saya
Saya Baik, Pak memang Pigai. tidak suka. Tidak suka yang, dan saya tidak pernah soal lakukan tindakan rasial sama siapapun. Misalnya, kamu ini begini, kamu nggak pernah. Mungkin kritik karena sistem politik. Baik. Kenapa kamu selalu jadi pemimpin? Kan kita juga mau jadi presiden. Baik. Kalau pemilihannya bikin sebuah sistem demokrasi supaya persaingan terbuka. Saya kalau kritik begitu bisa. Tetapi kalau orang nggak bisa. Baik. Saya dan tidak pernah. Baik. Saya pembela kemanusiaan masa. Baik. Saya harus. Baik, kami tangkap poinnya. Saya ke Pak Immanuel terlebih dahulu. Pak Immanuel, saya ingin konfirmasi, benarkah ini Ikatan Aktivis 98 dikatakan menyiapkan 1.000 pengacara untuk membela Abu Janda? Ya, kita menyiapkan 1.000 pengacara untuk pembelaan Abu Janda. Tapi memang tadi sudah diklarifikasi oleh sahabat saya Natalius Pigai bahwa beliau tidak pernah melaporkan Abu Janda. Begitu juga saya tidak juga merekomendasikan untuk membuat laporan karena diskusi-diskusi. Natalius Pigai ini kan bukan anak Papua yang baru melek politik. Beliau itu sudah lalu lantang di dunia politik. Artinya beliau tahu sekali resiko-resiko politik yang akan diambil. Nah, persoalan diskusi dikriminalkan itu bahaya sekali buat demokrasi. Saya orang yang tidak sepakat ketika saya diskusi dengan sahabat saya Natalius Pigai, kemudian ada beberapa pernyataan-pernyataan yang sangat menyinggung saya atau menyinggung Natalius Pigai itu dilaporkan. Nah, yang lucunya yang melaporkan bukan Natalius Pigai atau Abu Janda, yang melaporkannya orang di luar itu semua. Nah, makanya persoalan Natalius Pigai dan Abu Janda ini ya harapan saya diselesaikan di luar hukum. Karena gini, ini bahaya buat demokrasi. Jangan karena diskusi yang memiliki dasar argumentasi kemudian dikriminalkan. Ya diskusi dibahas dengan diskusi dong. Diskusi dalamnya kan ada argumentasi yang berbasis ilmiah. Kayak tadi kawan saya Natalius Pigai bilang bahwa saya punya referensi diksi soal evolusi. Itu keluar dari pernyataan pemimpin Duma Rusia, Vladimir apa itu tadi yang disampaikan Natalius Pigai. Itu memang bisa dikategorikan berbasis rasisme karena memang sinisme politik di Eropa terhadap kawan-kawan Afrika itu luar biasa. Nah, beda kita di Indonesia ini yang sudah tuntas memahami persoalan kebinekaan. Saya jujur, ketika ada yang menyinggung rasisme atau melakukan perendahan martabat kawan saya Natalius Pigai, saya akan marah, saya akan menolak. Karena biar gimana pun Natalius Pigai ini punya kontribusi untuk membuat orang berpikir tentang demokrasi yang lebih baik. Kawan saya ini punya kontribusi lah untuk membangun wacana-wacana yang berbasis demokratis. Artinya janganlah karena diskusi kemudian salah persepsi dipidanakan, dikriminalkan. Ini bahaya buat demokrasi. Yang saya khawatirkan adalah jangan-jangan ini bagian skenario untuk melemahkan demokrasi. Gitu. Baik, Pak Immanuel, apakah artinya ini Anda menilai pihak-pihak yang melaporkan Abu Janda ini sebenarnya tidak punya andil atau tidak punya hak sebenarnya untuk melaporkan Abu Janda terkait kasus rasisme ini? Memang tidak punya, kan tadi sudah disampaikan Natalius Pigai. Kalau memang dia melecehkan ras Papua, yang akan melaporkan itu orang Papua, kena pidana Natalius Pigai. Tapi kan tidak. Artinya gini, orang Papua lebih punya kedewasaan berpolitik. Orang Papua lebih punya kedewasaan dalam melihat kebinekaan. Dan contoh yang sederhana adalah Natalius Pigai. Beliau tidak ingin melaporkan, bahkan tidak terpikirkan untuk melaporkan Abu Janda. Ini sudah diklarifikasi oleh Natalius Pigai sendiri. Saya tidak ada kepikiran untuk melaporkan Abu Janda. Itu sudah jelas sekali. Lalu ngapain orang-orang yang melaporkan Abu Janda ini? Dan begitu juga orang ngapain melaporin Natalius Pigai? Anda melihat ada motif lain dari pelapor? Saya rasa sudah diselesaikan lah. Kalau untuk motif lain itu saya nggak tahu lah ya. Saya juga tidak mau terlalu mengintervensi atau menginterpretasikan sesuatu yang tidak kapasitasnya. Yang benarnya adalah jangan pernah kriminalkan setiap apapun yang didiskusikan dalam diskusi. Itu bahaya buat demokrasi. Karena
orang yang diskusi mereka mempunyai dasar argumentasi. Ketika tidak suka, ya dijawab dengan argumentasi juga. Apa yang dilakukan Natalius Pigai itu adalah sikap demokratis Natalius Pigai. Itu harus kita hormatin. Pertama itu, kedua, orang-orang yang menghina atas dasar ras, suku dan sebagainya, itulah musuh nyata kemanusiaan dan musuh nyata demokrasi. Dan itu harus kita lawan. Baik, Saya jujur, saya memang punya perbedaan dengan Natalius Pigai. Baik, saya kembali ke Pak Pigai. Saya ingin tekankan lagi, artinya kalau kemudian KNPI tidak membuat laporan ke polisi, Anda tidak akan melaporkan hal serupa? Ya, gini, saya sudah bilang dari 2017, Fatima, ya saya boleh terus terang ya, ketika Fatima munculkan gambar yang di-upload oleh Ambrosius Nababan, itu 2017, gambarnya ya, kemudian dipakai oleh Pak Ambrosius Nababan. Saat itu saya sempat bertemu pimpinan penegak hukum Indonesia, papan atas. Bisa nggak masalah ini? Ini untuk konsultasi maksudnya Ya, pada saat itu? Ya, pimpinan penegak hukum. Bisa nggak ini? Diam. Oh, saya pahami sebagai bagian dari saya kira sulit. Karena itu mulai saat itu saya anggap apapun yang lalu lintas komunikasi atau mungkin diskursus wacana yang berkembang di publik itu menurut saya itu bagian dari konsekuensi. Baik. Sebenarnya kalau 2017 itu aparat kepolisian menyudahi, misalnya minimal Fatimah lah yang upload ini, atau 2019 atau 20 itu Wantania yang Wantania yang salah satu partai besar terus berasal dari Sulawesi. Kalau itu disudahi, tidak mungkin yang ini muncul. Ini kan karena jadi memang tidak ada keinginan yang gini. Kadang-kadang penegak hukum itu juga tidak profesional. Ya, konsep presisi yang sekarang ini menurut saya jadi bagus. Memang tidak ada keinginan dia bisa untuk memutus mengambil rantai. jalur hukum ya Pak ya? Dari awal langsung dia bisa putus. Kenapa dulu ya salah satu saya anggap dari sisi demokrasi, saya pikir ya itu namanya juga. Sepanjang jangan fisik ya, Pak Emmanuel ya. Ya, saya ingatkan sepanjang jangan fisik. Yang lain saya suka-suka kamulah. Baik, kami tangkap poinnya Pak Pigai. Aja silakan. Baik, kami tangkap poinnya. Kami persilakan Pak Immanuel untuk memberikan tanggapan. Waktu kita terbatas. Ya, gini. Kita sepakat tentang demokrasi ini jangan berbasis lagi terhadap rasisme dan berkaitan dengan antar golongan lah. Itu bahaya sekali buat demokrasi. Apalagi kita ini, saya punya latar belakang aktivis 98. Kami punya komitmen untuk bagaimana membuat masyarakat lebih dewasa dalam memahami demokrasi itu sendiri. Ketika kita mendukung rasisme, berarti saya orang yang tidak konsisten terhadap pilihan-pilihan nilai yang saya anut. Kayak tadi yang disampaikan Natalius Pigai, persoalan Ambrosius itu, saya orang yang pertama membela Natalius Pigai karena saya tidak suka ketika orang diskusi dihina fisiknya, dihina rasnya, dan dihina pandangan politiknya. Saya nggak mau. Saya memang orang yang punya pandangan politik dengan Natalius Pigai. Natalius Pigai ikut 212, saya tidak. Natalius Pigai dukung Prabowo, saya tidak. Tapi kami tidak mau saling menghina. Karena kami punya kesepakatan bahwa jangan gara-gara pandangan politik kemudian kita saling menghina. Itu tidak baik. Itu sangat-sangat merendahkan martabat dan prinsip-prinsip demokrasi saya anut. Jadi sayang sekali Pak Pigai, mohon maaf waktu kita sangat terbatas. Ya. Nanti bisa kita diskusi lebih panjang di lain waktu. Saya mau kasih tahu terakhir aja bahwa Abu Janda ini pintar menghindar hukum. Dengan ajukan evolusi sudah selesai belum. Jadi rakyat Indonesia memang kita tidak suka, kita pasti sakit. Tapi secara hukum itu juga perlu melihat kenyataan hukum. Dia pintar dia tulis pertanyaan. Baik, kita tentunya akan tunggu bagaimana kelanjutan dari kasus ini. Semoga ini tentunya tidak menjadi kasus serupa yang terjadi di kemudian hari. Sayang sekali waktu kita terbatas. Terima kasih Pak Pigai dan Pak Immanuel sudah bergabung bersama kami di Ainus Sore. Pemirsa, sebuah mobil ringsek tertimpa pohon besar di Menteng, Jakarta Pusat. Ainus Sore akan kembali dengan informasi selengkapnya sesaat lagi.